Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan nikmat-Nya jualah pada subuh kali ini Allah pertemukan kita. Allah berikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Mudah-mudahan menjadi catatan amal ibadah kita dan dapat menambah ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tersanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita lanjut dari apa yang telah kita kaji pada kajian yang lalu, di mana pada kajian yang lalu kita telah sampaikan 3 dari 4 syarat daripada wajibnya zakat fitrah. Yang pertama adalah Islam dengan segala hal yang berkaitan dengannya. Yang kedua al-hurriyah, merdeka dan juga dengan segala hal yang berkaitan dengannya. Serta yang ketiga ghurub syamsi, akhir yaumin Ramadan, akhir daripada bulan Ramadan atau terbenamnya matahari di akhir Ramadan, dan juga berjumpa dan bertemunya ia dengan awal Syawal. Sedikit kita lanjut pada syarat yang keempat, yakni tidak lain dan tidak bukan wujudul fadli an mu'natihi wa mu'nati man talzamahu nafaqatuhum yaumal id wa lailati. Syarat yang keempat kata ulama, wajibnya seorang itu untuk berzakat fitrah adanya al-fadl, kelebihan dari apa yang dibutuhkan untuknya dan juga untuk orang-orang yang wajib atasnya nafkah pada hari raya dan malamnya. Jadi bukan berarti harus sampai nisab 85 gram emas, tidak. Karena ini bukan zakat mal tapi zakat fitrah. Wujubul fadl, adanya berlebih atau berlebihnya yang dibutuhkan seperti makanan, minuman, pakaian, bahkan tempat tinggal. Ada atau berlebihnya sesuatu yang dibutuhkan untuk dirinya dan sekaligus untuk orang-orang yang wajib nafkah atas mereka, termasuklah istri kita. Karena istri itu wajib nafkahnya itu suami, bukan istri. Harta istri tidak wajib untuk dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhannya dan juga kebutuhan keluarga. Karena istri tidak wajib menafkahi. Yang wajib menafkahi keluarga itu adalah suami. Nanti ada dampak hukumnya. Dan itu bukan berlama-lama, cukup untuk satu hari di hari raya dan malamnya. Artinya kalau ada kelebihan dari yang kita butuhkan untuk dirinya dan untuk keluarganya, maka wajiblah dianya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Maka bisa saja dia yang menerima, tapi dia juga wajib untuk mengeluarkannya.
Jangan zakat mal, amun zakat mal, andai dia mustahik, belum tentu dia muzaki. Kecuali kalau sudah sampai nisabnya dengan harta yang ia punya, kisaran 85 gram emas. Di kala itu, sesuai harga emas di masa itu. Kalau 1 juta 1 gram, berarti 85 juta harta yang ia punya, barulah zakat wajib atasnya. Tapi kalau zakat fitrah, tidak menanti harus punya harta 85 gram emas. Namun, andai di malam takbiran dan di hari raya, apa yang menjadi kebutuhan untuk dirinya dan keluarganya mencukupi dan bahkan berlebih, nah maka dianya pun juga wajib mengeluarkan zakat fitrah. Min zaujatin ghaira nasyizah, baik untuk istrinya. Nah, jadi yang mengeluarkan siapa? Suami. Untuk istrinya ghaira nasyizah, tapi bukan yang pembangkang. Anak ada bini yang pembangkang. Yang bini pembangkang itu disebutkan jelas nusus. Nah, itu kan ada dalam Al-Qur'an, wanita nusus. Kada mau patuh lawan laki. Itu ada kategorinya, tahapannya, nasihati, amun kada mau pukul. Tapi pukulan bukan yang mencederai. Fa'idhuhunna wahjuruhunna. Wahjuruhunna. Pertama nasihati, yang kedua hijrah, asingkan, kucilkan. Memang sarumah tapi kada dihirani, memang enak. Dicuekin kalau satu rumah, kada ada nama hirani, laki kada baharung. Kalaupun tidak juga, barulah wadribuhun, pukul dengan pukulan yang mendidik. Itu ada 3 tahapan dalam Al-Quran. Ini bini yang nusus, kada mau patuh, membangkang ini. Ujar laki, ayo kita berdiam di tembilahan, kada ujarnya. Nah, pokoknya aku hendak di sana. Namun di tembilan aku kada umpat. Itu nusus. Itu termasuk membangkang, sebab istri wajib ikut kecuali suaminya. Ayo aja kada masalah. Aku di sini, kau di sana, jauh di mata tapi dekat di hati. Bisa jadi lakinya ribo. Ya ada jangan kada ribo. Baik. Walau kanat raj'iyah, walaupun istrinya telah dicerai tapi bisa untuk kembali, atau talak raj'i yang bisa untuk rujuk dan masih dalam masa iddah karena itu tanggungannya. Au bainah hamilah, atau tolaknya tolak bain tapi kondisinya hamil. Itu wajib nafkah bagi suami yang andai terjadi perceraian yang tidak diinginkan ketika sang istri hamil. Sah apa kada talaknya? Memang ada ayat yang kita kaji, yaitu kajian tafsir Ayatul Ahkam. Di Masjid Darul Hikmah kita kaji ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan talak, yang diperintahkan kita untuk andai ingin mentalak, andai ingin melakukannya, walaupun itu dibenarkan tapi sangat dibenci oleh Allah, sekira-kira tidak ada lagi jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi kecuali talak, silahkan. Cuman ada ketentuan. Jumhurul ulama menyebutkan masa atau talak yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya di masa sang istri haid mamnu, tidak dibenarkan. Talak yang dilakukan oleh suaminya di masa istrinya dalam keadaan hamil pun juga tidak dibenarkan. Hukum talaknya jatuh apa kada? Jatuh kata ulama. Tapi berdosa, kan beda
hukum asalnya talak itu mubah, boleh. Tapi karena kita melakukan tidak sesuai dengan ketetapan hukum agama, maka sekalipun talak itu terjadi, tapi tetap dia berdosa dan tentu dosa tetap tetap hukumnya haram dan konsekuensinya dia mendapatkan dosa. Kalau sudah berdosa ada konsekuensi siksa dan adab yang akan didapatkannya. Kenapa? Karena itu tadi menjadikan masa iddahnya semakin lawas. Bayangkan masa hamil umpama hanya 2 bulan talaknya. Hamil terjadi jatuh hukum talak atas istrinya, tapi berdosa laki yang menceraikan bininya dalam keadaan hamil. Kenapa? Iddahnya hamilnya biwati hamlihin sampai ia melahirkan. Berapa bulan tuh? Sampai melahirkan. Kalau hamilannya 2 bulan berarti sampai 7 bulan lebih. Hanya bisa kawin lawan lelaki lain. Kalau inya kada memula, kada hendak rujuk. Dan semasa itu wajib nafkah. Nah, nih kita ingatkan, namun terjadi juga perceraian, naudzubillah, jangan sampai kalau bisa istri kita di dunia, istri kita di surga. Amin. Kada amin tuh khawatir gitu. Kalau bisa istri kita di dunia, istri kita juga di surga. Suami kita di dunia, suami kita juga di dalam surganya. Asal masuk surganya, Bu Umbayan. Amun seekong masuk surga, seekong kada, ngale. Laki masuk surga, emang bini kada. Bini masuk surga, laki kada. Kan susah, makanya dalam rumah tangga itu ada kebersamaan untuk beribadah. Lihat dalam hadis, rahimallahu imra'atan qamat minal lail. Allah cinta, Allah curahkan rahmatnya kepada seorang istri, bangun di tengah malamnya lalu salat, munajat ia kepada Allah. Tidak hanya seorang dirinya yang bermunajat kepada Allah, wa ayqazat zaujaha, ia bangunkan suaminya. Fasaliya, untuk salat bersama-sama. Kayak itu disebutkan dalam hadis. Laki bangun, bangunkan bini. Bini bangun, bangunkan laki. Untuk apa? Sama-sama ibadah. Amun laki kada mau bangun, dalam hadis, ambil air, percikan sedikit ke muka laki itu banyunya. Bang, bangun. Tap, percikan. Lapai, ujar orang Banjar. Jangan disiram. Lapai aja. Tujuannya apa? Intinya, ayo sama-sama kita kepengen masuk surga. Sama-sama kita. Disitulah hikmah sebuah pernikahan itu, bukan supaya hanya sebatas melampiaskan nafsu semata, tapi biar kita sama-sama menuju kebaikan untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan. Salah laki tagur, salah bini ingatakan. Jangan dibiarkan. Baik. Wa min auladihi, dan juga di antara anak-anaknya wajib untuk dikeluarkan zakatnya, dzukuran wa inatha, laki-laki ataupun perempuan, wa kanu fuqara sigharan au kibaran marda au majani. Laki anaknya tuh ganal kah halus kah, tapi dia itu diwajibkan. Kada mampu, yang kada mampu, anaknya ganal tapi kada mampu, kita selaku orang tua keluarkan zakat kita untuk dianya. Bukan maksudnya keluarkan zakat fitrahnya, bukan zakat kita untuk anak. Andai orang tua mengeluarkan zakat kepada anak, itu kada gugur kewajiban zakatnya. Ada suami mengeluarkan zakat kepada istrinya, itu kada gugur zakat fitrahnya. Kenapa? Karena istri kewajiban suami, anak kewajiban suami. Siapa tahu aku jah berzakat lawan biniku haja. Terimakan zakatku, zakat fitrahku. Kada gugur kewajiban zakat fitrahnya. Lain hal sebaliknya. Ini dampak daripada kewajiban nafkah tadi. Laki wajib memberikan nafkah untuk istrinya dan anak-anaknya.
Maka kalau suami ini mengeluarkan zakatnya, baik zakat mal maupun zakat fitrahnya kepada orang yang wajib atasnya nafkah, itu kada gugur kewajiban zakatnya. Itu harus dikeluarkan tetap. Kecuali sebaliknya. Lihat, wa yusannu lizaujati al-muwassar an tukhrija zakat fitrataha in idza kana zaujuha muassara. Bini boleh kada mengeluarkan zakat dirinya dan untuk bahkan suaminya yang sekira-kira lakinya miskin, bininya sugih. Boleh apa kada? Boleh. Jadi bini sugih beisi laki miskin. Andai dia hendak berzakat, karena lakinya kada kawa berzakat. Zakat fitrah aja kada kawa, apalagi zakat mal. Tapi istrinya punya banyak harta. Mungkin sebab karena peninggalan orang tuanya. Itu kan harta istri. Peninggalan harta orang tua, warisan. Makanya mau hendak sugih lakas tuh cari nang bini sugih, bini anak-anak orang sugih. Tapi seekong saja, jangan nang banyak. Tapi ingat, bini seekong pun cuman hanya dapat mewarisi setengah, bukannya banyak, setengah aja. Hal ini pernah terjadi di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis Imraati Ibnu Mas'ud indal Bukhari. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, istri daripada Abdullah Ibnu Mas'ud. Satu ketika di dalam majlis emak-emak, karena di masa Rasulullah emak-emak itu protes. Ya Rasul, masa saum bapak-bapak saja yang punya majlis, yang punya pengajian, kami ibu-ibu pun pengen juga punya majlis, pengen menuntut ilmu. Akhirnya Rasulullah buat majlis khusus bagi ibu-ibu. Nah, di dalam majlis itu Rasul katakan, Rasul wajibkan atas emak-emak, atas para wanita untuk berzakat. Pulang dari majlis, sampaikannya ke lakinya. Bang ya, tadi di majlis Rasulullah menyuruh kami untuk mengeluarkan zakat. Coba pang takonakan kepada Rasulullah, kiranya kewajiban yang harus lakukan itu, kan saya punya harta banyak, pian kebetulan orang nang kada berharta, ujar nang bini tadi. Kira-kira kalau saya keluarkan zakat saya kepada pian, kepada suami, bisa kada? Coba pang takonakan kepada Rasul. Nah, itu kata istri Abdullah bin Mas'ud. Ujar Abdullah bin Mas'ud, kada takoni seronganan. Sebab kalau menakuni itu sama halnya beliau hendak mendapatkan zakat. Kan begitu. Logikanya seperti itu. Tidak mungkin beliau tanyakan, ya Rasul, istri saya sugih kayak apa, amun inya berzakat lawan ulun aja. Kan begitu. Seakan-akan hendak menerima zakat. Ujar Abdullah bin Mas'ud, takuni seronganan. Akhirnya sang istri pun dengan izin suami kembali menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di tengah perjalanan bertemu dengan wanita lainnya, emak-emak lainnya yang hajatnya juga sama. Jadi ibu-ibu kalau punya harta banyak, kadang mesti laki harus punya banyak harta juga. Buktinya di masa Rasulullah ada wanita yang sugih, tapi sekalipun istri suaminya kada sugih. Jadi kalau ada lelaki kada sugih datang melamar, tapi bagus agamanya, terima kada? Bu, terima kada? Jawabannya tuh bingung. Kada berharta datang melamar, kira-kira terima kada? Ada bebunyi. Tapi kalau sekiranya ada lelaki hendak datang kepada ibu, melamar ibu umpamanya, maka maharnya 1 miliar, terima kada? Langsung tuh terima. Amun diterima, laki nang adanya hendak dikemanakan. Nah, itu kadang-kadang melihat hartanya. Akhirnya ditanyakan kepada Rasul, apa ujar Rasul? Kalau dengan seorang wanita mengeluarkan zakat atas harta yang dia punya kepada suaminya atau kerabat-kerabatnya, falaha ajran. 2 pahala nang dia dapatkan. Pahalanya apa? 1, pahala zakat, artinya gugur kewajiban zakat itu.
Yang kedua, pahala kekerabatan, semakin menambah rasa kasih sayang antar satu dengan yang lain, karena itu suaminya atau dengan orang-orang terdekat dengannya. Otomatis terbantukan orang yang lebih utama. Kata Rasul dalam hadis saya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Yang di atas al-munfiqah, yang memberi, as-sailah, yang meminta, yang di bawah yang menerima. Yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Lihat lanjutan hadis, wabda biman ta'ul. Kata Rasul, mulailah dari orang yang wajib atas mereka nafkahnya. Itu nang wajib, itu kalau sedekah biasa, itu nang utama bini kita, itu wajib kita nafkahi. Maka orang yang paling utama untuk kita beri istri kita, bukan istri orang. Ini loyal dengan orang lain, bini orang Masya Allah diperhatikan. Bini seorang kada suah diperhatikan bajunya. Kada suah ditukarakan perhiasannya. Bini orang maka ambil tukarakan. Ini dia macam kada keliru. Sedekah ke orang Masya Allah tabarakallah. Tapi kepada anaknya kada suah. Yang sunnah. Kalau yang wajib, maka berlaku juga kalau dari harta istrinya. Istrinya punya harta, andai diberikan kepada orang lain, gugur kewajibannya, cuman satu, pahala zakat saja. Tapi kalau dia berzakat kepada suami yang notabene suami bukan orang wajib atas nafkah dirinya. Suami itu kada wajib atas sang istri untuk menafkahinya. Karena yang wajib menafkahi itu suami, bukan bini yang menafkahi laki. Maka kalau bini mengeluarkan zakat hartanya kepada laki, itu gugur kewajiban zakatnya. Tapi harta bini, bukan harta laki unjuk ke bini, lalu bini mau unjuk kembali ke laki. Itu memang kada hendak keluar duit, itu narannya. Ini jah, agan ini duit zakat nih sebujurnya aja. Nah, kasihnya ke bininya, karena aja bini, aku nih banyak duit nih, keluarkan zakat. Itu sama aja menghindar dari wajib zakat. Ini harta suami, harta istri langsung. Kan beda, ada harta suami, ada harta istri. Ada harta kebersamaan, itu lain lagi masalah. Harta memang punya dia sendiri. Lalu wajib atasnya untuk berzakat, boleh dia keluarkan kepada suami. Itu dua pahalanya. Satu, gugur hukum zakat atas dirinya. Kedua, bisa dengan zakat itu, dengan ia berikan kepada orang terdekat dengannya, itu menambah rasa kasih sayang. Maka kata Rasul, laha ajrani, atau laki ajrani, untukmu dua pahala. Kalau kita berzakat kepada orang miskin, satu aja pahalanya. Kewajiban zakat gugur, pahala zakat. Tapi kalau kita berzakat kepada orang miskin, dan itu kerabat kita, tapi bukan orang yang wajib kita menafkahinya, kerabat terdekat, kita berikan itu dua pahalanya. Satu, pahala zakat gugur. Dua, pahala kekerabatan dengan sebab karena kita berikan dan ia terbantukan, otomatis lebih utama ketimbang orang lain. Dua pahala yang kita dapatkan. Nah, itu ingat. Jadi jangan sampai orang jauh diingat, tapi yang parak-parak tetangga-tetangga yang miskin kada tapi diingat. Terutama yang punya kekerabatan dengan kita. Kan tetangga itu ada tiga. Haknya masing-masing berbeda. Ada orang yang menjadi tetangga kita muslim tapi tidak punya kerabat dengan kita. Itu dua haknya, hakul jiran, hak bertetangga, dan hak Islam, selesai. Ada orang yang bertetangga kita tapi bukan muslim, itu hanya satu haknya, hak bertetangga saja. Ada orang yang menjadi tetangga kita dan keluarga kita, ada kerabat terdekat, kerabat dekat dengan kita, ada hubungan kekerabatan dengan kita. Itu tiga haknya. Hakul jiran, hak bertetangga dapat, hakul Islam dapat, hakul karobah pun juga dapat. Tentu yang lebih afdal itu yang terakhir itu, berikan dia. Mungkin umpamanya dia fakir, tapi ini sepupu jauh. Fakir dia punya kekerabatan kita, berikan. Itu yang lebih diutamakan dahulu. Bukan dengan yang lainnya, sementara ada orang yang lebih dekat dengan kita tidak terpeduli
pedulikan. Jadi kata ulama, yusannu lizaujah, dibenarkan atau disarankan bagi seorang istri al-muwassar yang punya kelebihan harta antuk reja zakat fitrataha, untuk mengeluarkan zakat fitrahnya idza kana zaujuha muassar, kalau suaminya dalam kondisi yang tidak mampu. Dia boleh, aku jah bang kada usah pian keluarkan zakat fitrahku, marah aku saronganan nang mengeluarkan zakatku. Boleh apa kada? Boleh. Jangan pula aku ini bini pian laki nang wajib namakah pian kada aku. Pokoknya aku kada mau tahu keluarkan zakat fitrahku. Maka am laki kada bisa, kada mampu. Sementara istri punya harta, kada hendak mengeluarkan. Ini talalu bini nang kaya ini. Keluarkan hartanya, tidak ada masalah. Itu sambil kita bersedekah kepada suami. Wa an tu'tiyaha li zawjiha wa li qaribin la talzimuha nafaqah. Boleh diberikan kepada suaminya atau kepada kerabat-kerabat yang tidak wajib nafkah atasnya. Wa huwal afdal li hadis imra'ah, dan itu yang lebih utama kata ulama. Baik. Kemudian juga disebutkan berkaitan dengan waktunya, tapi sebelumnya kita buka tanya jawab dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau memang ada, kita tangguhkan untuk berikutnya. Silakan, umum sifatnya. Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Gimana? Ya. Dalam apa? Berwudu. Ketika berwudu. Baik, jazakallah khair. Masalah bismillah, kalau dalam wudu, bukan dalam sholat, ketika baca Fatihah, itu ulama sepakat tidak wajib. Karena yang diperdebatkan oleh para ulama, bismillah di dalam surah Al-Fatihah. Adapun di luar daripada surah Al-Fatihah, ulama khilaf. Namun sepakat ulama, bismillah di dalam surah An-Naml, itu ayat daripada Al-Quran, surah Namal. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu apa namanya, bacaan yang luar biasa, zikir yang luar biasa. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Langsung takluk Ratu Balkis. Jadi amun hendak menaklukkan itu gampang. Bismillah, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Wah, itu tiopakan. Baik, encak canda saja Pak. Satu. Yang kedua, kalau dengan di luar daripada Al-Fatihah, maka ulama sepakat kada wajib hukumnya. Hanya sebatas sunnah. Tapi bisa haram, bisa makruh Pak. Ada ayat, ada hadis. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu dzibali amrin la yubda bi bismillah fa huwa afdal. Kata Rasul, setiap perkara yang baik kalau tidak diawali dengan bismillah, maka dia sedikit keberkahan, bahkan tiada ada keberkahan di dalamnya. Maka atas dasar hadis itu kata ulama, bismillahirrahmanirrahim, setiap yang kita lakukan, setiap yang kita ingin lakukan itu adalah kebaikan, awali dengan bismillah. Ba'udu kan baik, maka awali dengan bismillah, sunnah hukumnya. Lalu kemudian dengan yang lain-lainnya. Tapi bismillah bisa haram, Pak. Kapan? Kalau kita melakukan perbuatan haram. Zina itu haram. Andai ketika hendak berzina, bismillahirrahmanirrahim. Itu haram hukumnya. Sebab bismillah itu bi'aunillah, dengan pertolongan Allah. Kalau kita pahami lafaznya. Kalau kita melakukan yang haram, hendak mengambil ampun orang. Lihat kiri kanan aman. Bismillahirrahmanirrahim. Itu haram juga.
Nah, adapun basmilah, kemudian permasalahan bagaimana kalau kita baca di tempat-tempat yang kotor. Nah, ini kan zikir ini. Apalagi menyebut ada nama Allah. Oleh ulama menyebutkan berzikir kita di tempat-tempat yang kotor itu minimal makruh hukumnya. Maka kalau kita di kamar mandi atau di WC mengucapkan bismillahirrahmanirrahim di saat ketika kita berwudu dengan melafazkannya minimal makruh hukumnya karena kita melafazkan kalimat-kalimat thayyibah di tempat-tempat yang kotor. Karena tempat yang paling kotor itu ya WC. Dan kita pernah sampaikan jin yang paling tempat yang paling digemari oleh bangsa jin itu WC. Itu Mustafa Kanjur katakan ketika ditanya oleh Muhammad Isa Daud, seorang wartawan Mesir, di mana tempat bangsa jin yang paling bangsa jin gemari? Itu WC jawabannya. Makanya Islam ajarkan kalau masuk WC itu ada bacaan zikirnya, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khub. Khub itu artinya jin laki-laki, khaba'is artinya jin perempuan. Nah, itu disebutkan. Jadi makruh hukumnya kita berzikir apapun dalam bentuk zikirnya di tempat-tempat yang kotor. Dan bismillah ketika kita mengawali dengan wudhu itu bukan wajib tapi hukumnya sunnah. Tapi kalau sholat di dalam Al-Fatihah ulama khilaf. Imam Syafi'i mewajibkan. La sholata liman la fatihatalah, tidak sah sholat seorang kalau tidak baca Fatihah. Bismillah ayatun minha. Bismillah merupakan ayat daripada Fatihah. Imam Malik mengatakan bismillah tidak ayat. Saat beberapa riwayat hadis yang dinukilkan, sholaitu khalfa Rasul. Ketika para sahabat mengatakan aku sholat di belakang Rasul dan aku mendengar Rasulullah membaca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Artinya bismillah tidak dibaca. Maka sebagian ulama mengatakan bismillah bukan ayat daripada Al-Fatihah. Nah, itu khilaful ulama. Tapi Imam Syafi'i pakai bismillah. Maka amun di tembilahan mayoritas kita bermazhab Imam Syafi'i, maka hampir rata-rata pakai bismillah. Amun kada bismillah kada sah karena Fatihahnya kada sempurna. Jadi itu masalahnya bukan di dalam Fatihah, bukan dalam surah Al-Fatihah, tapi dalam ibadah-ibadah lain hukum bismillah sunnah dan berzikir di tempat yang tidak bersih atau yang kotor itu minimal makruh hukumnya. Untuk berhindar daripada makruh kayak apa? Cukup di dalam hati. Tidak ada masalah karena niat itu lafaznya sunnah. Yang utama, yang wajib adalah niat dan itu mahaluha tempatnya hati. Tidak apa-apa. Kalau memang itu di WC, tapi ingat harus yakin bersih kita, suci kita daripada najis. Jangan sampai cipratan air kena pakaian kita yang itu mungkin banyak air yang tergenang dan itu mengkhawatirkan kita najis. Lalu nyiprat ke celana kita, nyiprat ke pakaian kita, akhirnya imbaham. Najis dan kita bawa sholat sahnya harus bersih daripada najis. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi apa Pak? Fakir miskin. Tadi kan sudah kita sampaikan, satu di antara syarat daripada wajibnya seorang mengeluarkan zakat fitrah, wujudul fadl. Ada keberlebihan atas apa yang ia butuhkan untuk dirinya, keluarganya, atau orang yang wajib atasnya untuk dinafkahi satu malam, satu hari, yaitu hari raya. Jadi kalau dia fakir, dapat fitrah. Kada tahunya, Masya Allah, 20 bungkus dapat. Nah, ini umpama. Sementara dia cuma bertiga, dianya, istrinya, sama anaknya. Ini diprediksikan kalau 20 bungkus berarti kurang lebih sekitar 50 kiloan. Kalau 2,5 kan begitu. Ini 50 kilo untuk hitungan satu hari satu malam berlebih. Dia wajib keluarkan zakatnya. Tapi kalau cuma dapat sedikit, ini pun juga sangat terbatas dan bahkan kurang, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi hitungannya bukan nisab 85 gram emas tadi, bukan. Tapi nisabnya ada lebih untuk dari kebutuhan yang dia butuhkan untuk dirinya dan keluarganya dalam hitungan satu hari satu malam, yaitu hari raya. Kenapa? Dalam hadis uqnuhum hadal yaum minat ta'afuf. Kayakan mereka hari itu, jangan sampai mereka meminta-minta. Berarti hari raya.
Kalau mereka punya beras, punya makanan, mereka tidak perlu lagi meminta-minta. Kalau ada lebihnya, mereka tetap wajib zakat fitrah. Karena ini bukan zakat harta, tapi zakat badannya. Zakat fitrah ini bukan berarti harus berpuasa baru wajib zakat fitrah. Puasa tersendiri, zakat fitrah juga tersendiri. Bukan berarti ketika orang kada puasa, oh kau kada wajib zakat fitrah. Tidak. Nah, zakat fitrah itu kewajiban kita umat Islam dengan 4 syarat yang sudah ditetapkan. Sekira-kira dia tidak puasa sekalipun, tetap zakat fitrah itu wajib kalau 4 syarat itu terpenuhkan. Jadi bukan berarti amun kada puasa ada wajib zakat fitrah. Tidak. Dia tidak puasa ada konsekuensi hukum dosa. Karena itu kewajiban. Lalu dia mampu untuk berzakat fitrah, kalau ia tidak keluarkan pun juga ada konsekuensi dosanya. Nah, kalau ada orang puasa dan berzakat fitrah, inilah untuk penyempurnanya. Jadi beda masalah hukumnya, tetap ini wajib, ini wajib. Ini satu kewajiban, ini kewajiban yang lain. Dan dua-duanya hukumnya wajib kalau syarat-syaratnya terpenuhkan. Sementara dengan zakat fungsinya itu tadi menyempurnakan puasa. Tapi jangan pula beranggapan marahnya aku kada puasa, yang penting aku berzakat fitrah. Biar supaya tersempurnakan puasa yang kada so dilakukan. Itu keliru. Jadi fungsinya berbeda. Sama dengan ini, orang yang puasa membukakan orang puasa kan pahalanya sama. Awas hati-hati, ini termasuk nih. Ujar Rasul, man fattara shaiman, barang siapa yang membukakan orang berpuasa, baginya pahala seperti pahala orang berpuasa. Pokoknya sebulanan aku nang membukakan masjid Trimas itunya. Setiap hari aku nang membukakan orang puasa. Cukup sudah. Ada payah aku puasa lagi. Sebab pahalanya sama dengan orang beda. Ini kewajiban puasa, ini kewajiban kita masing-masing. Adapun yang membukakan orang berpuasa dapat bonus pahala seperti orang berpuasa, itu bukan berarti kada puasa lalu kita membukakan orang sehingga gugur kewajiban kita. Tidak bisa. Ibarat kita hendak belanja, beli 1 atau beli 2 bonus 1. Hendak dapat bonusnya, tapi kada belanja, kada mungkin dapat. Coba hatarai, beli 1 gratis 1. Aku jah kada hendak nukar gratisnya aja. Dapat kada dapat. Tukar dahulu hanya bisa dapat gratis. Laksanakan dulu kewajiban, barulah bonus pahala ini kita bisa dapatkan. Wallahu taala alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta 'alamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang rahmatullah kita pahami dan ada yang jika simpan saja untuk minggu yang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.